Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikannya umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun secara online. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab selanjutnya tentang muamalah adalah bab khiyar di dalam jual beli. Apa pengertian khiyar? Khiyar dalam jual beli ialah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Boleh jadi untuk membeli, boleh jadi juga tidak jadi untuk membeli. Itu namanya khiyar. Boleh jadi dan boleh tidak untuk membeli. Kemudian bagaimana hukum khiyar di dalam jual beli? Hukum khiyar adalah mubah. Apa arti mubah? Mubah artinya boleh atau dibolehkan dalam ajaran agama Islam, dan disyariatkan dalam agama. Jadi hukum khiyar adalah mubah dan disyariatkan agama. Arti disyariatkan agama artinya diperintahkan tentang khiyar tadi dalam masalah jual beli. Artinya kalau ada manfaatnya atau kemaslahatannya, maka boleh untuk membeli atau jadi untuk membeli. Tetapi kalau tidak ada kemaslahatan dan manfaatnya, maka boleh juga tidak jadi dalam membeli. Adapun macam-macam khiyar. Khiyar dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama ada namanya khiyar majelis. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Yang ketiga ada namanya khiyar aibi. Khiyar yang pertama yaitu khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Ialah hak khiyar ketika kedua belah pihak, pembeli dan penjual, masih ada di tempat transaksi. Jadi arti majelis itu tempat. Jadi boleh jadi dan boleh juga tidak jadi dalam membeli selama berada di tempat penjual, yaitu di toko atau di warung, tempat jual beli. Khiyar majelis habis waktunya apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, kedua belah pihak memilih meneruskan jual belinya dengan akad. Yang B, keduanya telah berpisah dari tempat semula. Jadi selama berada di dalam majelis atau berada di tempat jual beli, maka diperbolehkan khiyar, boleh jadi dan boleh tidak jadi dalam membeli selama belum berpisah dari tempat yang ada. Jadi andai kata sudah transaksi jual beli, sudah akad, kemudian sudah berpisah, si pembeli sudah meninggalkan majelis, sudah meninggalkan tempat jual beli tadi, dan waktunya pun sudah lama, maka tidak ada lagi yang namanya khiyar. Yang kedua, khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat?
Khiyar syarat ialah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak, penjual atau pembeli, sewaktu berlangsungnya akad jual beli. Khiyar ini sering juga disebut garansi. Jadi andai kata seseorang ingin membeli sesuatu bersyarat, nah nanti andai kata tidak sesuai dengan apa yang disyaratkannya tadi, maka barang tadi boleh dikembalikan. Contoh, andai kata seseorang membeli handphone, biasanya handphone ini garansinya 1 tahun. Kata si penjual, andai kata selama 1 tahun ini ada rusak, yang rusaknya ini disebabkan dari handphone itu sendiri, bukan karena jatuh, bukan karena pecah dan lain sebagainya, maka handphone ini boleh dikembalikan atau uang kembali. Nah, itu namanya syarat. Maka andai kata nanti dalam selama 1 tahun itu ada kerusakan yang terjadi di dalam handphone tadi, maka handphone tadi boleh dikembalikan. Dengan catatan ada syaratnya, disebut pula dengan garansi, namanya khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aibi. Aibi ini ada cacatnya. Jadi khiyar aibi atau khiyar cacat ialah hak khiyar karena adanya cacat barang yang dibeli, tidak diketahui saat jual beli berlangsung. Jadi andai kata membeli baju, sudah akad jual beli, ternyata pas dibawa ke rumah baju tadi ada cacatnya, maka boleh dikembalikan. Yang penjual pun harus menerima. Kenapa sebabnya? Karena ada aibnya, ada cacatnya. Qirot. Apa itu qirot? Qirot ialah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Contoh, apabila seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, dia mendatangi temannya yang mempunyai modal dan dia di situ meminjam modal, yang mana dengan modal ini diusahakannya atau dijadikannya modal usaha, yang mana nanti apabila dengan usaha tadi mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan orang yang memberi modal. Berapa pembagiannya? Sesuai dengan perjanjian di awal tadi. Adapun hukum qirot atau hukum pemberian modal ini adalah mubah atau jaiz. Bisa dicatat, apa itu mubah atau jaiz? Mubah atau jaiz artinya boleh, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengadakan qirot atau meminjam modal dengan siapa? Dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istri beliau sewaktu berniaga ke negeri Syam. Jadi Siti Khadijah dulu menjadi saudagar yang kaya raya. 2/3 harta usaha orang Mekah itu pemiliknya Siti Khadijah. Jadi Rasulullah pernah diberikan modal oleh Siti Khadijah untuk berniaga ke negeri Syam. Dan apabila ada keuntungannya, maka keuntungan tersebut dibagi dengan sesuai perjanjian. Jadi hukumnya, hukum qirot ini adalah boleh, langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya rukun dan syarat qirot. Apa rukun dan syarat qirot? 1. Pemilik dan penerima modal. Yang memberikan modal dan yang menerima modal itu syaratnya yang pertama, keduanya harus sudah dewasa.
bukan anak kecil lagi, artinya sudah dewasa. Kemudian yang kedua syaratnya adalah sehat akal, akalnya sehat, tidak gila tuh. Kemudian yang ketiga adalah sama-sama rela, antarodin, sama-sama ridho atau sama-sama rela. Yang memberikan modal rela modalnya atau uangnya dipakai, kemudian yang menerima modal rela atau siap untuk menjalankan modal tersebut. Kemudian syaratnya modalnya lagi. Apa syarat modal? Harus diketahui secara jelas jumlahnya, baik oleh pemilik maupun penerima modal. Yang memberikan modal mengetahui berapa yang diberi, dan yang menerima modal pun mengetahui berapa jumlah uang atau modal yang diterima. Andai kata uangnya atau modalnya itu yang diberikan 100 juta, yang memberi mengetahui, yang menerima pun mengetahui modalnya 100 juta. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun qirat yang ketiga, pekerjaan. Syarat pekerjaannya bagaimana? Jenis pekerjaannya ditentukan sendiri oleh penerima modal. Jadi yang menjalankan modal terserah mau usaha apa, mau usaha jualan pentol, jualan bakso, jualan mie ayam, yang jelas halal. Yang menentukannya yang menjalankan modal. Kemudian pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Jadi yang pertama tadi syaratnya pekerjaannya, yang menjalankan modal itu terserah mau usaha apa. Kemudian yang kedua yang pemilik modal ini mengetahui secara jelas yang menjalankan atau yang menerima modal ini usahanya usaha apa. Yang penting jelas. Jangan ngomong sama pemberi modal jualan bakso, taunya di lapangannya jualan sayur. Nah itu tidak jelas. Jadi harus jelas. Kalau ngomongnya mau usaha bakso, di lapangannya ya tetap jualan bakso. Kemudian yang keempat tentang keuntungan. Besar kecilnya keuntungan dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Jadi ketika serah terima modal, keuntungannya dibicarakan terlebih dahulu. Biasanya itu yang menjalankan modal atau yang menerima modal biasa keuntungannya 60% untuk penerima modal. Dan untuk yang memberikan modal itu biasanya mendapatkan keuntungan 40%. Itu keuntungannya seperti itu. Andai kata berubah pun tidak jadi masalah, atau 50-50. Yang memberikan modal dapat 50%, yang menjalankan modal atau menerima modal itu mendapatkan 50%. Tidak jadi masalah, sesuai dengan perjanjian di awal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam qirat atau memberikan modal. Yang pertama yang perlu diperhatikan, baik yang memberikan modal atau yang menerima modal, adalah penerima dan pemilik modal harus saling percaya dan mempercayai. Jadi orangnya harus betul-betul dikenal, harus dipercaya. Artinya yang menjalankan modal ini orangnya sudah diketahui kejujurannya, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat. Nah, jadi harus percaya. Jangan orang yang baru dikenal langsung diberikan modal. Oh, ternyata penipu. Kan sekarang banyak nih orang yang menjalankan modal langsung uangnya dibawa kabur. Nah, jadi yang penerima modal
atau yang memiliki modal harus saling percaya. Kemudian yang kedua, penerima modal bekerja secara berhati-hati, tidak menggunakan modal untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Jadi modal yang diberikan itu digunakan serius dan hati-hati. Kemudian yang ketiga, perjanjian dibuat sejelas mungkin dan menghadirkan saksi. Jadi ketika memberikan modal tersebut, kemudian yang menerima modal tersebut harusnya ada saksi, supaya lebih jelas lagi ada hitam di atas putih, masing-masing tanda tangan. Jadi andai kata ada kesalahpahaman di akhir, ada hitam di atas putih, artinya ada surat menyuratnya. Kemudian yang keempat, jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja penerima modal, maka hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Yang kelima, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan sebelumnya. Jika tidak ada, hendaknya ditanggung pemilik modal. Macam-macam kirot. Jadi ada beberapa jenis pembagian kirot atau pemberian modal. Yang pertama ada namanya kredit canda kulak. Kredit canda kulak ini ialah pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kecil, seperti orang yang jualan mie ayam, jualan bakso, dengan sistem pengembalian sekali dalam seminggu, tiap minggu nyicil, dan tanpa tanggungan atau jaminan. Tidak ada tanggungan atau jaminan. Sertifikat tanah dijadikan jaminan, tidak. BPKB motor dijadikan jaminan, tidak. Nah, ini untuk rakyat kecil. Biasanya kredit ini dilakukan oleh KUD. Apa itu KUD? Koperasi Unit Desa. Ini biasanya yang kredit canda kulak ini biasanya di pedesaan-pedesaan. Kemudian yang kedua, ada namanya KPR. Apa itu KPR? Kredit pemilikan rumah. Bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Jadi kalau ada orang yang belum punya rumah, dia bisa mengkredit rumah dengan cara KPR. Dia mengkredit rumah tadi dengan cara membayar tiap bulan. Kemudian ada yang namanya KMKP. Apa itu? Kredit modal karya permanen. Dilaksanakan baik oleh bank negara maupun swasta. Saat ini kredit jenis ini sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah KUK atau kredit usaha kecil. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran ilmu fikih, dan saya berpesan kepada para santri sekalian nantinya di rumah agar kiranya rajin-rajin belajar dan mutolaah, dan untuk tugas-tugas berikutnya akan saya informasikan melalui grup WA. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.